Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, saya Ian. Hari ini hari Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market hari ini. Kemarin market membentuk candle bullish. Ada yang nyebutnya sebagai pin bar. Ada yang nyebutnya sebagai long leg atau kaki panjang. Nah, kok naik Pak? Kemarin katanya turun. Iya memang, kemarin kan turun. Makanya terbentuk low yang cukup panjang. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga yang ditentukan oleh The Fed. Besarnya 0,25 atau biasa disebut 25 basis point. Mungkin ada yang nanya lagi, suku bunga naik, kok emas naik juga? Oke, suku bunga naik sudah diantisipasi seminggu sebelumnya. Terutama 3 hari berturut-turut ini terjadi penurunan yang cukup panjang. Dan tadi malam pun turun, walaupun akhirnya naik. Dan penurunan ini sudah mengikuti apa yang disebut sebagai retracement. Jadi level retracement 61,8%-nya ada di 91,11. Masih di atas dari lo kemarin. Nah, setelah itu terjadi kenaikan lagi. Karena ya memang kenaikan suku bunganya sudah diantisipasi sebelumnya dan nilainya sesuai dengan perkiraan. Akhirnya market kembali naik. Mengingat perang di Ukraina belum selesai, belum beres. Dan itu sangat mengimbas ke ekonomi. Karena perangnya ini tidak lagi hanya perang fisik, tapi juga perang ekonomi. Jadi negara-negara yang mendukung Ukraina tidak berani perang secara fisik, kirim pasukan secara resmi, ya kecuali pasukan-pasukan bayaran itu. Dan mereka menggantikannya dengan perang ekonomi, melakukan embargo. Hanya saja negara-negara Eropa Barat, terutama Perancis dan Jerman, keberatan jika harus mengembargo Rusia karena mereka justru yang perlu Rusia. Mereka perlu minyak, mereka perlu gas, mereka perlu batu bara. Rusia adalah penghasil minyak terbesar nomor 3 di dunia. Jadi jika dunia mengucilkan Rusia, tidak membeli minyak dari Rusia, berarti dunia kehilangan sekitar 12% sumber minyak. Nah, repot kan? Belum lagi Rusia dan Ukraina adalah produsen terbesar dari gandum yang ada di Eropa. Bahkan Indonesia sebagian besar gandum diimpor dari Ukraina. Tentu ini sangat mengganggu ekonomi. Belum lagi Rusia dan Ukraina adalah penghasil biji bunga matahari terbesar. Di sana biji bunga matahari digunakan untuk membuat minyak, untuk menggoreng. Makanya minyak di sini juga mahal. Karena tidak ada biji bunga matahari, akhirnya digunakanlah minyak sawit dari kita. Dan kita pun akhirnya ikut kekurangan. Oke, balik lagi ke kondisi harga. Kekhawatiran akan kenaikan harga yang juga dinilai sebagai inflasi akan membuat orang untuk kembali membeli emas. Karena entah kesekian kali saya sampaikan bahwa emas adalah safe haven. Emas seringkali digunakan sebagai alat lindung nilai dari inflasi. Nah, ini inflasi lagi naik, tentu orang akan cenderung beli emas. Oke, cukup untuk review hari kemarin. Hari ini bagaimana? Ya, kita lihat lagi bentuk candle terakhir, candle kemarin. Ini adalah long leg, kaki panjang. Shadow-nya panjang. Dengan body yang tipis, hingga ada yang nyebutnya sebagai pin bar. Nah, kita zoom dulu. Oke. Untuk kekuatan buyer-nya dari titik ini, titik low, sampai close-nya yang di atas. Berarti kekuatan buyer-nya lebih tinggi. Berarti hari ini buy, Pak. Saya lebih nunggung itu. Sepertinya buyer-nya lebih kuat lagi. Bullish sudah kembali. Oke, untuk tepatnya bagaimana? Kita lihat ke 4 jam. 4 jam hari ini, 4 jam terakhir. Ada posisi yang sama di sini. Bisa kita gunakan sebagai dasar. Oke, untuk Anda yang sudah buy,
Anda bisa berpikir untuk stop di 1907. Ini adalah R1 kita. Ini adalah 50%. 50% dari koreksinya. Dan biasanya yang paling kuat dari sederet ini adalah 50%. Jadi sepertinya 25 itu adalah batas buy. Batas untuk melakukan buy. Di bawah itu berarti kemungkinan akan turun lagi itu, bukan titik pantulan. Nah, jadi saya beri peringatan untuk support satunya di 07,9. Ya, anggap aja 08 lah untuk melakukan limit. Kemudian R2-nya saya gunakan untuk retracement 0,618 atau 61,8%, yaitu di 1891,1. Ya, anggap aja 1991 lah, komanya terlalu sedikit. Nah, dan ini memang merujuk pada ini candle-candle 4 jamannya banyak tersangkut di sini. Jadi itu adalah support yang cukup kuat. Support 3 perlu? Oke. Saya ambil ini aja. Support 3-nya karena ada angka-angka yang berjajar di sini. Ada candle-candle berjajar di sini, berarti itu ada posisi yang penting di 1860. Oke, itu untuk support. Untuk resisten, nah tangga-tangganya ini ya. Anda bisa targetkan di sekitar 45. R1-nya saya ambil 45. R2-nya bisa di 60. Kemudian target berikutnya, R berikutnya di ya sekitar 80. 20 poin ke atas. Ya bisa jadi kebetulan. Tapi candlenya seperti itu. Untuk rilis data malam ini, seperti biasa, hari Kamis di 19.30 ada jobless claim. Jika ternyata nanti nilainya melebihi dari perkiraan, itu berarti buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Kemudian ada building permit, izin pendirian bangunan. Jika ternyata nanti nilainya melebihi dari perkiraan, itu buruk untuk emas, karena itu baik untuk ekonomi. Demikian juga dengan housing start. Jika nanti hasilnya lebih baik daripada perkiraan, itu bagus untuk ekonomi, yang berarti buruk untuk emas. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.